Saya berharap dua kisah berikut ini akan menolong saudara memahami apa artinya bergumul melawan Allah dan menang. Yang pertama mari lihat sama-sama Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-25. Saya berharap kisah ini akan menolong saudara memahami apa artinya bergumul melawan Allah dan menang. Markus pasal yang ke-7, ayat yang ke-24. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Dia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan, malah seorang ibu. Di dalam Matius pasal yang ke-15, dikatakan ini adalah seorang Siro-Fenisia, orang Yunani. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat, segera mendengar tentang Yesus lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ini bukan orang Yahudi, ini orang Siro-Fenisia, ini orang Yunani. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Dia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Di dalam Matius pasal yang ke-15, ayat yang ke-24 dikatakan begini, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus ngomong begitu. Aku hanya diutus kepada orang Israel, bukan kepada orang di luar Israel. Ayat yang ke-12 katakan, Matius 15 ayat 25 dikatakan Tuhan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Perempuan ini memulai pergumulannya melawan Allah. Yesus katakan begini, aku diutus bukan untuk orang di luar Israel. Aku diutus hanya untuk menyelamatkan domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sedangkan kamu ini orang Yunani, kamu dari Siro-Fenisia. Tetapi perempuan ini dalam tanda kutip ngeyel. Dia melawan. Yesus sudah ngomong, loh aku ini diutus hanya kepada umat yang hilang dari umat orang Israel. Dari domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan ini ngeyel. Perempuan ini tidak katakan, oh ya sudah kalau begitu. Ya sudah. Tetapi hari itu perempuan ini melawan Allah. Dikatakan, kita mengatakan dia menyembah. Sudah dia omongi, aku ini diutus untuk mencari domba yang hilang dari umat Israel. Dan kamu bukan umat Israel. Alih-alih dia marah dan dia tersinggung, lalu dia pergi nyembah. Malah bikin mezbah. Dia menyembah. Dan dia katakan, Tuhan tolong aku. Perempuan ini melawan Yesus. Kembali ke Markus pasal yang ke-7 tadi. Ayat yang ke-27. Biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Istilah anjing pada waktu itu istilah yang kotor, saudaraku. Dan Tuhan sampai pada titik itu. Tidak bisa. Roti ini hanya untuk anak, bukan untuk anjing. Siapapun tahu, perempuan ini dia diibaratkan anjing. Dan orang Israel dia ibaratkan sebagai anak-anak yang layak mendapatkan rotinya.
Tetapi perempuan yang tadi dikatakan di dalam Matius tadi, dia menyembah dan minta tolong. Perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Ngelawan. Diomongi rak ngandel. Diberitahu tidak nurut. Dia melawan Allah. Dia melawan Yesus. Yesus sudah ngomong, aku datang hanya untuk menyelamatkan domba-domba yang hilang dari umat Israel. Aku datang hanya memberikan roti kepada anak-anak, bukan kepada anjing. Alih-alih perempuan ini lari dan pergi dan marah-marah. Yang menyembah. Dia dalam tanda kutip melawan Allah. Dia menyembah. Dan dia katakan, tapi Tuhan, anjing ini juga makan remah-remah yang tercecer dan terbuang dari anak itu. Menang. Perempuan ini menang. Bergumul melawan Allah dan menang. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang. Sebab setan itu sudah keluar dari anak itu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Dari kisah ini saya berharap saudara mengerti apa artinya Yakub bergumul melawan Allah. Apa artinya perempuan Sirofenisia ini bergumul melawan Allah dan menang. Dan ketika dia menang, nasibnya berubah. Satu lagi contoh. Saya berharap ini akan menolong saudara benar-benar. Contoh terakhir sebelum kita akan sama-sama berdoa. Lukas pasal yang ke-18. Injil Lukas pasal yang ke-18. Ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tidak dengan tidak jemu-jemu. Katanya di dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi janda ini melawan. Ditolak, melawan. Tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Yakub menyusahkan malaikat itu. Perempuan Sirofenisia menyusahkan Yesus. Baiklah, aku membenarkan dia. Akhirnya hidup Yakub dibenarkan, diluruskan. Akhirnya perempuan Sirofenisia ini ketemu dengan Yesus, ketemu dengan keselamatan, hidupnya diluruskan. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Seakan-akan Tuhan katakan, kamu perhatikan hakim yang lalim dan hakim yang jahat itu, apalagi aku yang murah hati. Seakan-akan kan begitu. Tidakkah Allah akan membenarkan? Tidakkah Allah akan meluruskan orang-orang pilihannya saya dan saudara yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah yang mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Saudaraku, hari-hari ini kita ada di dalam masa yang sulit dan masa depan berikutnya juga masih belum menentu.
Belajarlah dari Yakub. Belajarlah dari janda tadi. Belajarlah dari perempuan Sirofenisia yang terus-menerus datang kepada Tuhan, menyembah dan tidak menyerah. Dan Tuhan katakan, bukankah Dia akan membenarkan, Dia akan meluruskan, Dia akan menolong. Kepada orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, Dia tidak akan mengulur-ulur waktu untuk menolong saya dan saudara.